Hai guys, welcome to my channel. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Seneng banget rasanya bisa balik lagi bikin konten di YouTube. Karena beberapa minggu terakhir ini aku tuh bener-bener kayak lagi down banget. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu ada masalah dengan kesehatannya Noah. Dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Hasilnya dia harus melakukan pengambilan darah atau tes darah berulang-ulang kali. Nah, nanti aku bakal ceritain ke kalian kenapa dan bagaimana. Tapi hari ini aku mau ajak kalian nih untuk keliling di kebun belakang rumah Raiden's family. Karena dedinya Noah itu suka banget yang namanya bercocok tanam. Mulai dari buah, sayur, bunga pun semua ada. Jadi hari ini aku tuh rencananya mau petik-petik yang bisa dipetik nih. Apa aja deh yang bisa dipetik. Yuk langsung ke belakang. Jadi guys, sekarang aku sudah di belakang rumah. Jadi ini kayak bener-bener yang paling belakang banget. Dimana ini tempat kita buat tanam-tanam semuanya, buah dan juga sayuran. Sini aku udah bawa mangkok kayak gini buat hasil panen. Nah, jadi aku mau kasih lihat ke kalian buah dan sayur apa aja yang ada di kebun Raiden's family. Nih, yang pertama di sini ada pohon anggur. Aku kasih lihat ya. Tapi anggurnya kita bukan buat dipanen ya sekarang. Anggurnya ini masih kecil-kecil gitu. Kalian lihat ya, nih. Buah anggur. Tuh, kelihatan nggak sih buah anggurnya? Tuh. Udah segini-gini nih. Udah segede gini. Pasti nggak berasa bentar lagi kita bisa panen anggur. Oke, kita langsung ke spot selanjutnya. Karena anggurnya belum bisa dipanen, kita pergi ke tempat yang bisa dipanen dulu. Sekarang aku udah ada di bawah pohon jeruknya nih. Ini mangkok yang aku udah siapkan. Jadi aku nggak mau ambil banyak, seperlunya aja. Jadi langsung aja yuk kita panen jeruknya. Tuh, nih hasil jeruk yang pertama. Jadi ini jeruknya dia nggak terlalu besar ukurannya, karena ini tuh udah batch terakhir gitu panennya. Sebelumnya tuh dia ukurannya lebih besar-besar gitu guys, lebih jumbo-jumbo. Tuh udah segitu jeruknya. Kita ambil lebih banyak ya. Selesai panen buah jeruk. Tuh. Seneng banget. Jadi selain pohon jeruk yang tadi aku panen buahnya, kita masih ada beberapa pohon jeruk lagi. Nah, contohnya yang ini nih. Yang ini tuh tingginya cuman kayak 1 meter doang, guys. Tuh. Ini namanya grapefruit. Dia tuh buahnya tuh gede-gede, terus rasanya tuh mirip kayak jeruk Bali gitu. Nih, buahnya tuh warna kuning kayak gini, tuh. Dia lebih banyak buahnya di bawah sini guys. Tuh, lucu banget kan, pohonnya tuh cuma 1 meter tapi buahnya tuh berlimpah banget. Tuh, tapi yang ini belum bisa aku panen karena dia masih kecil-kecil. Dia kalau udah jadi, udah matang tuh dia gede banget tuh, 1 telapak gini tuh biasanya. Jadi ini masih lama nih dipanennya, kita tunggu sampai dia gede. Dan di sebelah sana juga ada 2 pohon jeruk lagi. Nah, ini dia pohon jeruk yang lain. Ini juga udah lagi banyak banget nih buahnya. Cuman belum mateng. Dia kalau udah mateng itu warna buahnya ini tuh orange banget. Kalau ini kan masih kuning-kuning gitu ya, belum terlalu oranye ya. Tuh. Banyak banget nih buahnya. Gak sabar pengen panen yang ini nih. Rasanya sama dia, manis-manis, ada asemnya gitu, seger banget kalau dibuat jus. Dan di sebelah sana juga ada pohon jeruk. Cuman yang ini tuh ya, dia buahnya kali ini tuh dikit banget. Aku nggak tahu kenapa ya. Tuh ada buahnya, cuman nggak banyak. Tuh. Dan di sebelah sini kita juga ada pohon jeruk nipis. Nih jeruk nipis tuh dia warna kuning kayak gini, kuning banget gini kalau udah mateng. Dan kalau misalnya udah siap tuh ditarik gini doang udah
kelepas. Nih berarti dia belum siap. Coba yang ini ya, siapa tahu ada yang udah siap. Belum juga. Apakah yang ini sudah siap? Udah guys. Mana ya? Itu dia. Tuh, jeruk nipis. Dapat 2 nih. Jeruk nipis lumayan buat makan sup atau dicampur ke minuman. Dedinya suka banget dicampur di minum. Nah, sekarang aku lagi ada di samping rumah, karena di samping rumah kita juga ada tanam buah. Nah, jadi buah yang satu ini tuh salah satu buah kesukaan aku. Apa itu? Buah beri. Jadi aku suka banget sama buah beri, dan kebetulan di rumah sini kita ada tanam buah blackberry. Dan kalau nggak salah kemarin itu aku ada lihat yang kayak udah mateng gitu. Jadi hari ini aku mau petik juga yang udah mateng. Nah, jadi ini dia tanaman blackberry-nya guys. Dia itu nggak tinggi ya. Tuh, dia cuman kayak 50 cm gitu doang tingginya dan menjalar kemana-mana gitu. Jadi dia lagi berbuah, tapi nggak semuanya mateng. Yang aku kasih lihat buahnya ya. Tuh, itu buah yang udah mateng tuh. Warnanya kehitaman gitu. Tuh. Nih, blackberry. Di bawah sini juga dia banyak guys, cuman belum pada mateng. Nah, tapi di bawah sini tuh ada yang mateng satu. Kemarin aku lihat, mau cabut juga. Tuh, nah, ada. Jadi ini dia blackberry yang aku panen hari ini. Gak bisa panen banyak-banyak karena masih pada belum mateng. Jadi di bawah-bawah itu banyak banget yang masih kecil-kecil, masih mentah gitu. Jadi aku nggak sabar nih mau cobain blackberry hasil tanaman di rumah sendiri, gimana rasanya. Nah, kalau pohon yang kecil ini namanya pohon buah fig. Kalau bahasa Indonesianya itu buah tin, buah surga. Pasti pada tahu kan buah surga. Nih, tapi dia masih kecil banget dan butuh bertahun-tahun lamanya baru kita bisa menikmati buahnya. Jadi untuk buah tin sabar dulu ya. Kalau yang membentuk lingkaran ini tuh semuanya cabe. Jadi berbagai macam jenis cabe. Ada yang pedas dan ada juga yang nggak pedas. Kalau yang di sebelah sini itu tomat-tomatan, jadi berbagai macam jenis tomat, nggak cuma satu jenis aja. Sama yang ini nih beans, jadi beans itu jenis kacang-kacangan gitu, dia mirip kayak buncis gitu loh. Tuh, ini tomat-tomatnya tuh, yang dikasih pagar tinggi itu semua tomat. Yang di sebelah sini juga banyak tomat nih. Nih. Nah, ini buah tomatnya. Jadi kemarin itu harinya tuh kayak mendung terus beberapa hari. Tiba-tiba tomat-tomat kita tuh jadi kayak layu gini loh daunnya. Tapi nggak apa-apa, dia pasti bakal balik lagi. Tuh kan, lihat buah tomatnya tuh. Banyak tomatnya. Dia masih kecil-kecil tapi ini juga nih. Jadi ini tomat yang gede-gede. Dan di sebelah sana yang tomat cherry juga udah banyak buahnya tuh di bawah-bawah. Itu tomat yang panjang-panjang. Dan ini dia chard yang mau aku panen. Nih, ini dia itu sejenis selada gitu, sejenis lettuce, tapi rasanya juga kayak mirip-mirip bayam sawi gitu kalau dimasak. Oke guys, sekarang aku mau panen chardnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, dia itu sejenis selada, lettuce, dan dia kalau dimasak rasanya mirip kayak bayam, antara bayam dan sawi. Nih, ini tuh enak banget sayurnya tahu. Karena kita tuh di sini semuanya suka makan sayur, jadi pada enak semua sayur-sayuran rasanya. Dan di sebelah sini juga masih cabe, banyak banget cabe. Nah, kalau yang ini baru ditanam nih, ini terong guys. Tuh, ada banyak tanaman terong. Dan kalau yang ini namanya kale. Jadi sayur kale, ini enak banget kalau dibuat sup. Ini dia semua hasil panen aku nih tadi di kebun belakang rumah. Dan sekarang saatnya icip-icip. Nih jeruknya, blackberry, jeruk nipis. Disimpan aja, nggak usah diicip. Karena udah tahu rasanya gimana. Asem banget. Nah, jadi aku mau coba blackberry-nya dulu nih. Tuh, blackberry-nya ringkih banget, tau nggak ringkih, kayak kok dipegang tuh mau muncrat aja dia. Tuh, lemah banget gitu. Aku coba ya, pasti asem banget sih blackberry, jarang ada yang manis. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim.
asem-asem tapi seger. Buat kalian yang suka buah yang asem-asem seger gitu, cocok banget nih. Ini kayaknya enak ya dicocol pakai bumbu rujak gitu. Satu lagi, habisin deh. Yang ini ada manis-manisnya. Saatnya potong-potong jeruk. Jadi aku sambil mau cerita nih, kenapa Noah kemarin sempat masuk rumah sakit. Jadi kemarin tuh si Noah itu dia sempet matanya itu merah, iritasi gitu. Jadi sempet kayak beberapa hari. Dan akhirnya aku khawatir kan. Jadi aku sama dedinya Noah bawalah dia ke rumah sakit untuk ketemu dokter gitu kan. Buat kita lihat matanya Noah ini sebenarnya penyebabnya apa. Kenapa matanya bisa jadi merah-merah iritasi gitu kan. Dan akhirnya setelah ke dokter panjang lebar, katanya mata Noah itu alergi. Karena emang ini lagi musimnya alergi gitu kan. Lagi musim semi, wajar ya guys, banyak yang kena alergi. Entah mata, ada yang pilek gitu-gitu deh pokoknya. Nah, terus itu kita cerita panjang lebar dan diketahuilah asal kami nih, aku sama Noah dari mana. Yap, kita dari Indonesia. Jadi disitulah berawal kenapa dokter itu minta Noah itu tes darah. Karena sebelumnya di Indonesia kita belum pernah melakukan tes darah keseluruhan gitu buat Noah. Dan juga kita paham ya, kita dari negara ketiga gitu, negara berkembang, pergi ke negara maju, mereka pasti ada kayak sedikit concern gitu tentang mungkin kita bawa penyakit atau apa gitu dari negara kita gitu kan. Jadilah ambil darah. Padahal ke rumah sakit itu cuman karena mata iritasi, alergi. Tapi nggak apa-apa deh, oke ambil darah cuman untuk kebaikan bersama nih kan, untuk kebaikan Noah. Jadi biar kita juga tahu, oh Noah nih sehat loh gitu kan. Jadilah pergi ambil darah. Tapi kita coba jeruknya dulu ya sebelum kita lanjut cerita. Nih kalian lihat jeruknya. Seger banget nih sore-sore siang gini makan jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Jadilah sampai di lab. Namanya orang tua punya anak kecil mau tarik darah, mau suntik apapun itu pasti kitanya yang gugup kan, gemetaran. Jadi saking gugupnya aku tuh udah langsung aja masuk ke lab gitu kan. Sampai di lab, pas udah nih nurse-nya lagi proses ambil darah, aku tuh baru kepikiran nanya, ini berapa tabung yang diambil? Aku nanya gitu kan. Terus nurse-nya bilang, oh ini 15 tabung. Kalian bayangkan anak sekecil itu, dia umurnya belum 2 tahun guys, harus ambil darah 15 tabung. Aku tuh langsung yang kayak dep gitu, langsung kayak ampun 15 tabung banyak banget. Apa nih Noah nggak bakal kurang darah habis itu gitu kan, nggak bakal lemes. Pokoknya Noah tuh udah dengan nangisnya ininya itunya, ya jelas lah nangis ya, ambil darah 15 tabung gitu kan. Maaf ya sambil makan nih ceritanya. Nah udah habis itu pulang, tunggu hasil. Ketika hasilnya keluar, dokter nelpon, disuruh balik lagi ke rumah sakit. Kenapa? Berita buruk banget guys. Katanya Noah itu di darahnya itu tinggi banget kalium atau potasium. Nah kalian seperti yang kalian tahu ya, tinggi kalium itu kan itu tuh bisa merusak ginjal, merusak jantung. Jadi kita sebagai orang tua yang astagfirullahalazim, ini gimana dong, harus bener-bener dibawa ke rumah sakit lagi, tes darah lagi nih. Nah jadi selain kalium, Noah itu juga katanya tinggi yang namanya enzim hati. Jadi enzim di hatinya itu tinggi, cuman nggak parah gitu. Jadi kata dokternya, kita tes lagi deh, kita yakinkan nih, ini bener-bener nih kalium sama enzim hatinya itu maaf, itu tuh bener-bener tinggi nggak? Karena kalau bener tinggi itu kalium bahaya banget buat Noah, merusak jantung, merusak ginjal. Jadi kita langsung ke rumah sakit lagi setelah 1 hari setelah diinfokan gitu kan. Pergilah ke rumah sakit lagi. Dan setelah itu kita tes lagi, tes darah, dan alhamdulillah cuma 1 tabung aja yang diambil, nggak perlu banyak kayak sebelumnya. Pergilah kita ke rumah sakit.
Pas hasilnya sudah keluar, besoknya lagi gitu kan, hasilnya keluar, dikasih tahu lagi sama dokter, oh potasiumnya ternyata normal. Mungkin itu kemungkinan besar hasilnya itu potasium tinggi karena kemarin itu Noah terlalu tegang saat diambil darah. Ya iyalah, terlalu tegang, dia kayak meronta-ronta gitu kan, darahnya diambil 15 tabung itu. Udah alhamdulillah nih. Tapi ada berita nggak bagusnya juga nih, kata dokter. Iya apa dok? Ternyata enzim hatinya ini kok dia malah meningkat gitu, lebih tinggi daripada kemarin. Cuman nggak banyak meningkatnya, tapi tetap lebih tinggi dari kemarin. Kalian harus tes lagi untuk memastikan gitu kan, bener nggak ini? Kok bisa sih malah meningkat gitu? Karena kalau enzim hati itu guys, kalau dia terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan yang namanya gagal fungsi hati, gagal hati. Jadi udah senang dapat berita bagus gitu kan, tetap ada berita buruknya. Balik lagi ke rumah sakit, tes lagi Noah, ambil darah lagi untuk ketiga kalinya. Udah, kita tunggu hasil beberapa hari setelah itu. Alhamdulillah katanya normal hasilnya. Tapi dokternya minta kita untuk datang lagi untuk memastikan apakah benar-benar normal nih hasilnya. Karena kenapa di 2 tes terakhir hasilnya tinggi, tiba-tiba tes ketiga hasilnya normal. Jadi dokter ingin melakukan tes keempat kepada Noah untuk memastikan kalau hasilnya itu benar-benar normal. Tapi aku sama Daddy Noah nggak mau bawa Noah sekarang dulu, karena kayak kita masih trauma, Noah juga masih trauma pastinya ya. Jadi tuh kayak udah deh, ntar aja kalau Noah lagi check up rutin gitu kan. Jadi sampai sekarang kita belum ada tes lagi. Dan alhamdulillah pikiran udah mulai tenang karena katanya semua aman-aman aja. Dan tes terakhir itu hanya untuk memastikan, katanya semoga bener-bener aman gitu. Jadi gitulah kenapa bener-bener kayak down banget beberapa minggu terakhir ini. Dan aku minta doanya ya dari kalian semua yang nonton video ini, semoga Noah sehat-sehat, kita semua sehat-sehat, kalian semua juga semoga sehat-sehat selalu. By the way, ini jeruknya seger banget, aku jadi nggak konsen nih makan dan cerita. Rasanya tuh pengen makan aja karena seger banget emang, ya ampun. Dia ada bijinya tapi nggak banyak. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sekali lagi semoga kita semua selalu sehat dan bisa selalu bahagia bersama keluarga kita di rumah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu thank you so much for watching. See you on the other video. Bye bye.